banyak orang tua merasa bahwa cuman orang tua yang mengalami, sebenarnya hampir setiap orang tua mengalami. Kenapa anak tidak senang dekat dengan orang tuanya? Kita kalau melihat anak kita, bawaannya apakah sedih, senang, marah, Oke, Ideal Parents, welcome di channel Ideal Parents. Seperti biasa, para parents, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A, di mana di Instagram kami, di @idealparents, kita selalu membuka sesi pertanyaan, dan kita selalu membahas pastinya juga di channel YouTube ini. Ada satu pertanyaan yang menarik kemarin, ada orang tua bertanya, kenapa anak saya males dekat dengan saya gitu ya, sebagai orang tuanya. Ini bukan satu hal yang banyak orang tua merasa bahwa cuman orang tua yang mengalami, sebenarnya hampir setiap orang tua mengalami. Dan saya mengerti. Nah, oleh karena itu saya akan membahas dari sisi perspektif anak. Yang pertama, kita melihat bahwa anak yang malas dekat dengan orang tuanya, sudah pasti dia merasakan ketidakcocokan dengan orang tuanya. Ketidakcocokan ini ada dari berbagai macam sebab, dan terutama dari kebiasaan yang diciptakan oleh orang tuanya. Mari kita sama-sama mengkoreksi. Pertama, dari aura kita. Kita kalau melihat anak kita, bawaannya apakah sedih, senang, marah, atau sebel, atau kesel, atau kecewa, atau gregetan. Kalau lebih banyak perasaan kita yang muncul adalah aura-aura negatif, sudah pasti aura itu yang akan sampai ke anak kita. Sehingga anak kita belum mendengarkan kata-kata kita, baru melihat kita saja, dia sudah mulai tidak senang dengan kita. So, untuk para parents, hati-hati terutama di dalam bagaimana memframing atau memposisikan atau memikirkan anak kita di dalam pikiran kita. So, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat kenapa anak tidak senang dekat dengan orang tuanya. Yang kedua, bisa jadi anak tidak senang dekat dengan orang tuanya karena orang tua tersebut atau kita sebagai para parents kurang bisa mengambil hatinya anak. Nah, tidak mengambil hatinya anak atau tidak bisa mengambil hatinya anak dikarenakan mungkin orang tua yang terlalu sibuk. Ya, tidak punya waktu dengan anak. Kemudian tidak ada kecocokan. Ya, mulai dari permainan atau olahraga atau melakukan aktivitas bersama, enggak ada yang cocok. Pokoknya lo gue. Ya, papa mama sibuk sendiri, anak juga sibuk sendiri. Dan berikutnya, kenapa tidak bisa mengambil hatinya anak? Karena orang tua juga tidak mau mengalah. Saya mungkin dengan kedua anak saya, mungkin ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Tetapi posisikan bahwa orang tua juga harus masuk ke dalam posisi mengalah. Kalau anak kita suka BTS, ya kita juga harus terjun ke BTS sampai kita tahu siapa personilnya, yang mana yang anak kita suka, kenapa dia suka. Kita harus tahu sampai sedemikian rupa. Kemudian, kalau kita sudah tahu, disitulah kita mulai akrab dengan anak kita. Dan disitulah anak kita mulai merasa ada kecocokan, sehingga anak kita dapat dengan mudah kita ambil hatinya dia. Jadi yang pertama, pastikan di pemikiran kita posisinya sudah tepat. Yang kedua, pastikan kita juga bisa mengambil hati anak kita. Yang ketiga, ini penting sekali dan cenderung terkadang terlupakan. Kenapa anak tidak senang dekat dengan orang tuanya? Karena orang tuanya setiap kali ketemu terlalu banyak mengkritik. Ya, terlalu banyak dengan nada-nada yang tinggi. Terlalu banyak mungkin mengungkit-ungkit masa lalu. Atau terlalu banyak tidak percaya dengan anak. Nah, hal-hal semacam ini dan hal-hal seperti ini, kebiasaan-kebiasaan ini yang mulai harus bisa dihilangkan. Sehingga posisi kita di mata anak benar-benar bukan lagi sebagai orang tua saja, tetapi sebagai sahabatnya mereka. Karena untuk mendidik generasi milenial, apalagi ingin dekat dengan generasi milenial atau Gen Z atau Gen Alpha, kita harus bisa menjadi sahabatnya mereka. So, dengan beberapa tips ini, saya berharap pertanyaan dari Q&A Ideal Parents bisa terjawab dan para parents pun bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini.
Semoga para parents bisa memaksimalkan putra-putrinya menjadi generasi muda yang sukses. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.